Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi dengan NIM 55824110005. Di sini saya akan menyampaikan materi tugas besar 2 mata kuliah mekanika dan material teknik lanjut yang diampu oleh Bapak David Frianto, MN, PhD. Untuk penelitian yang akan dianalisis itu adalah pengaruh nanomaterial pada material logam terhadap peningkatan sifat mekanik material. Di sini ada 10 jurnal yang sudah saya rangkum dari jurnal yang bereputasi atau terindeks. Yang pertama itu adalah dari materials yang terindeks MDPI. Di sini judulnya adalah Hex Performance Nanoscale Metallic Multilayer Composite Technique, Mechanical Properties and Application. Di sini nanomaterial yang digunakan adalah nanomaterial yang multilayer logam dengan skala nano. Material logam yang dipakai adalah Cu, Ni, dan aluminium base multilayernya. Untuk skala pemakaian nanomaterial sendiri itu adalah lapisannya itu berukuran nano gitu. Metode yang digunakan adalah electrodeposition sputtering. Sifat mekanik yang meningkat pada proses ini adalah kekuatan tarik dan kekerasan meningkat signifikan akibat hambatan pergerakan dislokasi di antar muka lapisan. Jadi intinya di sini pembuatan material komposit dengan multilayer gitu. Jadi nano layernya itu dilapisin berlapis-lapis sehingga membentuk material multi komposit gitu. Yang kedua adalah dari Discover Material dengan judul Characterization of the Mechanical Properties for Matte Steel Alloy Reinforcement with Nanomaterial Using Powder Technology. Nanomaterial yang digunakan di sini adalah nano titanium oksida dan nano zinc oksida. Dan material logam yang digunakan adalah baja karbon rendah. Untuk skala nanomaterial yang digunakan itu berdasarkan berat. Itu 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Metode yang digunakan adalah powder metallurgy, di mana tekanan sebesar 450 MPa diterapkan pada bubuk di dalam cetakan, kemudian bubuk tersebut dimasukkan ke dalam tungku tabung dengan gas inert argon untuk proses annealing pada suhu 850 derajat Celcius selama 4 jam. Untuk kekuatan mekanik yang meningkat adalah kekerasan permukaan dan kekuatan tarik material tersebut. Jadi dengan proses ini kekuatan permukaannya meningkat. Yang ketiga adalah dari Physical Review Material dengan judul Nanocrystalline Nickel Graphene Nanoplate Composite Superior Mechanical Properties and Mechanic of Properties Enhancement at the Atomistic Level. Nanomaterial yang digunakan di sini adalah graphene nanoplatelets dan material logam digunakan di sini adalah nikel. Untuk jumlah nanomaterialnya di sini tidak disebutkan secara signifikan ya, cuman dalam skala kecil. Dan metode yang digunakan adalah di sini spin coating. Jadi pelapisannya menggunakan spin, pelapisannya menggunakan metode spray dan di spin gitu agar partikelnya tidak menggumpal gitu. Untuk sifat mekanik yang meningkat adalah kekerasan kekerasannya itu meningkat sebanyak 40%.
untuk proses pada jurnal ini gitu. Yang keempat, dari AIMS Material Science atau AIMS dengan judul Nanomechanical Characterization of a Metal Matrix Composite Reinforced with Carbon Nanotube. Yang pastinya di sini menggunakan nanomaterial yang digunakan adalah nanotube ya. Dari judulnya kita udah langsung tahu itu yang material yang digunakan pasti nanotube. Untuk material logam yang digunakan adalah metal matrix composite, tetap komposit ya. Dan jumlah nanokarbon yang digunakan nanotube karbon yang digunakan itu tidak dijelaskan juga di sini secara signifikan, cuman dalam jumlah yang kecil. Untuk metode yang dipakai adalah metal matrix processing. Dan peningkatan sifat mekanik adalah di modulus elastisitasnya meningkat menggunakan metode metal processing ini. Yang kelima itu dari Discover Material dengan judul Microstructural Evolution and Performance Analysis of MWCNT and GR Reinforced Aluminium Matrix Composite. Nanopartikel yang digunakan adalah multi-wall carbon nanotube atau MWCNT dan graphene. Material logam yang digunakan di sini adalah aluminium. Untuk skala nanomaterial yang digunakan itu ini ada beberapa sampel yang dipakai, itu adalah 0,1% dari multi-wall carbonnya tanpa campuran graphene. Terus yang selanjutnya 0,1 sama 0,1 graphene, 0,2 multi-wall lead-nya dan 0,1 graphene-nya, 0,3 multi-wall lead-nya dan 0,1 graphene-nya. Untuk metode di sini yang digunakan adalah cetakan yang dikompresi, ditekan. Sifat mekanik yang meningkat adalah peningkatan kekuatan tarik dan kekerasan. Yang keenam itu dari The International Journal of Advanced Manufacturing Technology dengan judul Evaluating the Microstructural and Mechanical Properties of TiO2 atau TiO2 dengan AA7075 Metal Matrix Nanocomposite via Friction Stirring Processing. Nanomaterial yang dipakai adalah TiO2. Material logamnya itu aluminium AA7075 dan jumlah skala perbandingannya itu untuk nanopartikelnya adalah 2 persentase volumenya, 2 persentase volume, 2,57 volume, 3,87 volume untuk nanomaterialnya. Metode yang digunakan di sini adalah Friction Stir Processing atau FSP. Dan sifat mekanik yang meningkat adalah penguatan butiran dan peningkatan ketangguhan. Yang ketujuh adalah dari Material Science, sama tadi ya, dari AIMS Material Science, itu judulnya Microstructural Investigation and Mechanical Properties of Al2O3 MWCNTS Reinforced Aluminium Composite. Ini menggunakan aluminia atau Al2O3 dan MWCNT. Tadi multikarbon nanotube ya kalau nggak salah. Material logamnya itu yang dipakai adalah aluminium A356. Untuk perbandingan skala nanomaterial yang dipakai adalah 0,5 berat persen MWCNT ditambahkan 6% aluminium Al2O3. Itu adalah ada beberapa
Ada beberapa sampel yang dilakukan, tapi yang paling terbaik adalah persentase dengan jumlah tersebut gitu. Metode yang digunakan adalah pengadukan elektromagnetik atau EMS. Sifat mekanik yang meningkat adalah peningkatannya string sebesar 94 MPa, tensile stringnya 221 MPa, dan hardnessnya 89 HP. Yang kedelapan, GMRNT yang terindeks Elsevier ya, dengan judul Enhanced Strength and Ductility of ALSiC Nanocomposite Synthesized by Accumulative Roll Bonding. Nanomaterial yang digunakan di sini adalah SiC nanopartikel dan material logamnya adalah aluminium. Untuk perbandingan jumlah skalanya atau jumlah atau skalanya itu adalah aluminiumnya tetap jumlahnya. Yang dibedakan di sini adalah nanopartikelnya, itu 1% volume SiC, yang kedua itu 2% volume SiC, dan yang ketiga adalah 4% volume SiC. Metode yang digunakan di sini adalah accumulative roll bonding. Sifat mekanik yang meningkat adalah kekuatan dan keuletannya. Yang kesembilan adalah dari kristal MDPI, Structural and Mechanical Properties of ALSiC ZRO2 Nanocomposite Fabricated by Microwave Sintering Technique. Nanopartikel yang digunakan adalah SiC dan ZRO2. Material logamnya itu aluminium. Untuk jumlah atau skalanya yang digunakan adalah SiC ditetapkan sebesar 5 weight%, 5 persentase berat, sedangkan konsentrasi ZRO2-nya itu bervariasi dari 3 sampai 9% berat. Metode yang digunakan di sini adalah microwave sintering. Sifat mekanik yang meningkat adalah peningkatan kekuatan dan kekerasan. Yang terakhir itu adalah jurnal dari Material Research Express dengan judul Effect of SiC Addition on the Mechanical Properties and Work Behavior of ALSiC Nanocomposite Produced by Accumulative Roll Bonding. Nanomaterial yang digunakan adalah SiC. material logam yang dipakai aluminium di sini, dan jumlah nanomaterial yang dipakai adalah 1% volume, dan yang kedua 2% volume, yang ketiga 4% volume. Metode yang digunakan di sini accumulative roll bonding. Sifat mekanik yang meningkat adalah peningkatan kekerasan, kekuatan tarik, dan ketahanan aus. Jadi kesimpulannya dari beberapa jurnal di atas yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu adalah penggunaan nanomaterial dengan jumlah yang tepat dan metode proses yang sesuai dengan dapat menghasilkan material logam dengan performa mekanik yang lebih baik dibandingkan material konvensional. Jadi intinya penambahan nanomaterial tersebut dapat meningkatkan performa sifat-sifat mekanik dari material tersebut, dan metode dan jumlah persentase nanopartikel yang digunakan itu berbeda-beda tergantung proses dan banyaknya nanopartikel yang digunakan gitu. Dan sekian untuk presentasi saya tentang tugas besar 2. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.